Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki kemuliaan yang berisi tentang petunjuk kehidupan, pengarah langkah, pijakan setiap amal, tolak ukur, serta barometer dalam segala hal. Petunjuk Al-Quran terjamin kesempurnaannya dan terjaga kemurniannya. Adanya krisis kehidupan terjadi ketika Al-Quran ditinggalkan. Mereka kembali jika tidak ada lagi solusi. Berarti Al-Quran sebagai cahaya kehidupan yang seharusnya menjadi pemandu langkah, baru diambil ketika tersandung dan jatuh. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan membawanya ke surga. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maka akan mendorongnya ke neraka. Tentunya ada alasan-alasan yang menjadi dasar utama mengapa kita harus hidup bersama Al-Quran. Karena Al-Quran memuat segala aturan dan kehidupan kita, jawaban atas segala masalah. Coba perhatikanlah, setiap kali ada Al-Quran, disitulah datang kemuliaan. Ketika Al-Quran dibawa turun oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril yang selalu setia membawa Al-Quran mendapatkan kemuliaan dengan sebutan penghulu para malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan pada hari Jumat, maka hari itu menjadi hari yang mulia, sehingga disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan itu menjadi bulan yang diagungkan. Rasulullah SAW yang menerima Al-Quran melalui malaikat Jibril dan mengajarkannya kepada umatnya terpilih sebagai manusia terbaik. Dan ketika Makkah dan Madinah menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka kedua kota itu menjadi agung dan bercahaya. Maka kita pun akan menjadi mulia manakala kita selalu bersama Al-Quran, selalu membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Jangan takut membaca Al-Quran meski bacaannya masih terbata-bata. Yang penting terus belajar menuju kepada kebacaan yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia berusaha payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Bulan Ramadan sangat istimewa, salah satunya karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Karenanya Ramadan sering dijadikan sebagai bulan membaca Al-Quran. Umat Islam dalam menjalani ibadah puasa bulan Ramadan, banyak yang mengisi hari-harinya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Banyak keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran diantaranya adalah Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di akhir kiamat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama malaikatnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sedangkan untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran, tidak boleh bersedih sebab Allah telah bersabda akan memberikan 2 pahala 2 kali lipat.
Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan juga tentang keutamaan membaca Al-Quran, antara lain bahwa Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, serta malaikat akan melingkarinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Banyak sekali kemuliaan Al-Quran karena ia adalah kitab suci yang dipelihara oleh Allah serta petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku, maka aku akan memberinya lebih dari apa yang biasa dimintakan oleh para peminta. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Al-Quran sebagai peringatan dan nasihat, yaitu suatu kalam yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla yang menjadi ibadah karena membacanya. Al-Quran merupakan ruh dari hidayah dan rahmat dari Allah untuk seluruh hambanya. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat dan jalannya yang lurus. Al-Quran yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, sebagaimana firman-Nya, Alif Lam Ra. Kitab ini kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat pertama. Dalam Al-Quran, Allah mengumpulkan pokok-pokok kebaikan dan petunjuk, yaitu kebaikan dan petunjuk yang dapat memberikan kemaslahatan kepada kehidupan, menancapkan di muka bumi tiang-tiang ketenangan dan kedamaian. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat ke-9. Rasulullah bersabda bahwa ada 3 kelompok yang tidak akan pernah dihinggapi rasa takut dan tidak akan diberikan perhitungan, yaitu orang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah dan mengimami orang-orang yang dengannya sedangkan mereka ridha kepadanya, dan orang yang mengajak kepada sholat karena mengharapkan ridha Allah, dan seseorang yang selalu memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Lalu Al-Quran itu akan menyapa, kenalkah engkau denganku? Orang itu menjawab, aku tidak mengenalmu. Maka Al-Quran akan berkata, aku adalah temanmu, Al-Quran yang membangunkanmu dari tidurmu, mengganggu waktu malammu, walaupun setiap pedagang itu berada di balik dagangannya, tetapi pada hari engkau berada di setiap perdagangan, maka Allah akan memberimu pertolongan dengan kekuasaannya, keabadian dengan kekuasaannya, dan meletakkan mahkota ketenangan di atas kepalamu. Seorang muslim dianjurkan memaksimalkan waktu untuk membaca, memahami, menghafal, serta mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Tentunya orang-orang yang memuliakan Al-Quran juga akan memperoleh keberkahannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang perhatiannya tertuju kepada Al-Quranul Karim. Pikiran dan tekad kuatnya tertuju kepada memahaminya dan mengamalkannya. Orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala adalah orang yang dengan taufiknya bisa mentadabburi Al-Quran Al-Karim.
yang dipilihnya untuk bisa mengingatnya dan memperingatkan manusia dengan kitabnya tersebut. Dengan Al-Quran manusia menjadi terbaik, dengan Al-Quran manusia menjadi mulia, dengan Al-Quran manusia menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran tidaklah melelahkan lisan, memedihkan mata dan memusingkan kepala. Justru dengan membaca Al-Quran hati gundah gelisah terobati, hati cemas menjadi tentram, hati sedih menjadi terhibur. Bahkan Allah Ta'ala akan mengaruniakan pahala yang berlipat ganda dan memberikan kemuliaan khusus bagi para penghafal Al-Quran dengan mendapatkan kedudukan di hari akhirat bersama para malaikat.